Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Caini dari kelas manajemen pemasaran semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS manajemen kewirausahaan. Yang nomor pertama, nah di situ tuh soalnya, nah jawaban saya, uh, bonus demografi yang harusnya Indonesia terima di depan mata nih pada tahun 2021 ini sedikit terhambat karena masalah pandemi. Nah, meski kecil peluang untuk mendapatkannya, tapi peluang untuk menjadi negara kaya itu masih ada bila kita ikuti secara bersama-sama kan. Nah, salah satu prasyarat tercapainya bonus demografi adalah tersedianya lapangan kerja berkualitas. Pandemi COVID-19 yang terjadi setahun jelang puncak bonus demografi membuat harapan memetik bonus itu suram. Proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2015 sampai 2045 maksud saya menyebut puncak bonus demografi Indonesia akan berlangsung pada tahun 2021 sampai 2022. Nah, saat itu 100 penduduk produktif berumur 15 sampai 64 tahun hanya akan menanggung hidup 45,4% penduduk tidak produktif, yaitu anak-anak di bawah 15 tahun dan lansia di atas 65 tahun. Nah, secara nasional, Indonesia memiliki era bonus demografi sejak 2021 dan diprediksi akan berakhir pada tahun 2037. Nah, bonus demografi adalah periode saat tanggungan 100 penduduk 100 penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif suatu negara itu di bawah 50. Artinya 100 penduduk produktif hanya menanggung beban kurang dari 50 orang. Nah, kondisi itu adalah potensi besar bagi suatu negara untuk melompat menjadi negara kaya. Yang kita tahu kan negara Indonesia sekarang menjadi negara berkembang. Peristiwa ini hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu bangsa. Namun, untuk bisa mendapat bonus itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang sangat besar, yang baik, dan lapangan kerja berkualitas, dan juga masuknya perempuan di pasar kerja dan besarnya tabungan masyarakat. Namun, untuk mendapatkan puncak bonus demografi itu, pandemi COVID-19 yang berlangsung di Indonesia sejak Maret 2020 membuat impian Indonesia untuk mencapai bonus itu makin sulit. Nah, sebelum pandemi terjadi, banyak ahli kependudukan sudah menyaksikan kemampuan Indonesia mendapat bonus tersebut. Pandemi membuat ancaman tak tercapai bonus demografi makin nyata. Lalu, survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2020 yang diumumkan Februari 2020, sebulan sebelum kasus pertama COVID-19 di Indonesia, Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 137,91 juta orang atau setara 2 kali lipat penduduk Thailand, bahkan lebih 4 kali lipat penduduk Malaysia dan hampir 24 kali lipat penduduk Singapura. Nah, dari angkatan kerja sebanyak itu, 131,3 juta orang bekerja dan 6,88 juta orang itu menganggur. Nah, COVID-19 ini mengubah segalanya. Pada tahun 2020, Kementerian Tenaga Kerja memperkirakan ada 1,7 juta pekerja akan kehilangan pekerjaannya. Nah, jumlah itu masih bisa bertambah 2,92 sampai 5,23 juta hingga akhir tahun 2020 itu. Sedangkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyebut ada 6,4 juta orang pekerja itu menganggur gara-gara pandemi ini. Nah, sementara proyeksi Center of Reform on Economic Indonesia menyebutkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2020 sebesar 2,97%. Maka pengangguran di bulan April sampai Juni bisa bertambah 6 sampai 9 juta orang. Nah, semua jumlah pengangguran itu belum memperhitungkan pekerja non formal yang porsinya jauh lebih besar dibandingkan yang pekerja formalnya. Belum lagi ditambah pekerja migran Indonesia kan, baik yang legal ataupun yang ilegal.
Uh, Lalu studi Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker dan LDUI pada tanggal 24 April sampai 20 Mei 2020 memperkirakan bahwa ada 25 juta pengangguran baru akibat terhentinya usaha dan tidak adanya pekerja bagi pekerja bebas dalam 2-3 bulan sejak studi. Nah, tingginya pengangguran itu otomatis akan meningkatkan kemiskinan kan. Nah, jumlah penduduk miskin yang pada September 2019 mencapai 9,22%, diperkirakan akan naik menjadi 10,86% pada tahun 2020 itu. Kemiskinan itu akan makin mempersulit investasi sumber daya manusia, menekan masuknya perempuan ke pasar kerja, hingga menahan masyarakat menabung. Bahkan tabungan yang ada pun semakin tergerus untuk menutupi kebutuhan hidup selama pandemi. Nah, untuk solusi dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif itu, salah satunya saya ambil contoh di sini usaha berbasis keluarga. Nah, mengaitkan dengan peringatan Hari Kependudukan Dunia pada tiap tanggal 11 Juli, lonjakan pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja berkualitas itu perlu jadi perhatian serius semua pihak kan. Nah, di tengah sulitnya situasi seperti ini, sulitnya mencari lapangan pekerjaan kan, menghidupkan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM itu sering dianggap sebagai solusi. Nah, berkaca pada krisis ekonomi pada tahun 1998, UMKM jadi penyelamat ekonomi masyarakat. Meski harga-harga saat itu melambung tinggi, daya beli masyarakat tetap ada karena masyarakat masih bisa bebas bergerak di luar rumah. Nah, krisis akibat COVID ini berbeda. Menjadi UMKM atau usaha keluarga sebagai solusi masih menjadi perdebatan karena banyak UMKM yang sudah eksis pun itu terdampak akibat si pandemi ini. Oke, setidaknya 3 tantangan yang dihadapi untuk dapat memetik keuntungan bonus demografi pada masa pandemi ini tuh ada 3 kan. Yang pertama, terjadinya transisi epidemiologi dan transisi demografi. Sebelum pandemi terjadi, Indonesia telah mengalami transisi penyebab kematian dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Nah, adanya pandemi ini kembali bergeser menjadi penyakit infeksi dan penyakit degeneratif, yang kedepannya penyakit infeksi dan degeneratif akan menjadi beban tersendiri bagi bangsa kita. Nah, yang kedua, perubahan jenis pekerjaan. Dengan adanya pandemi, secara otomatis penggunaan teknologi menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang kemudian mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Nah, dan yang terakhir, terjadinya migrasi dari kota ke desa maksud saya. Migrasi tersebut menjadi tantangan karena biasanya orang yang telah hidup di kota mengalami perubahan gaya hidup, dan ketika kembali ke desa tidak jarang akan muncul rasa gengsinya. Sekian jawaban dari pertanyaan pertama soal ujian akhir semester manajemen kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.